Hah? Ada tradisi baku hantam? Jadi nih, kalau kalian punya masalah dengan seseorang, kalian bisa menyelesaikannya dengan cara bayuan. Nantang gitu bayuan. Ayo bayuan. Bukan kayak gitu. Takanakui. Itulah nama tradisinya. Jadi di Peru, lebih terutama di pegunungan Andes lah, ada tradisi yang kayaknya kita bakal suka deh. Seru gitu. Entah pengen ikutan, entah pengen jadi penonton. Aduh. Jadi intinya nih, kalau kalian punya masalah, konflik, pasti ada lah, kita semua punya masalah. Kita kesal lah ke orang, apa tuh ke orang, emosi lah gitu ke orang itu punya masalah. Nah, kalian itu bisa menyalurkan emosi itu dengan cara ikut tradisi ini. Takanakui. Koi lah koi. Jadi tradisi takanakui ini adalah tradisi baku hantam sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Aduh. Jadi kalau kalian punya masalah gitu nggak bisa diselesaikan dengan cara damai, nah ini cocok banget takanakui. Kita kalau punya masalah ya kan bagusnya dengan kepala dingin, dengan cara baik-baik, duduk bersama, dengan cara sehat lah. Lah ini. Wah, seru nih. Jadi tradisi ini telah ada selama berabad-abad, walau nggak ada yang tahu pasti kapannya, tapi diperkirakan sekitar abad ke-16 lah mulai munculnya tuh tradisi ini, dan dilakukan di setiap tahun pada tanggal 25 Desemberan lah, bertepatan berbarengan dengan hari Natal memang. Dan karena bertepatan dengan hari Natal, tradisi ini juga biasa atau beberapa daerah itu disebut sebagai festivalnya Natal lah menyebutnya. Takanakui memiliki tujuan untuk mengatasi perselisihan dan ketegangan dalam masyarakat melalui pertarungan fisik yang diatur dengan aturan ketat. Tapi, nah sudah pasti dong, karena ini pertarungan dua orang yang punya masalah pribadi. Pasti dong emosi lah, adalah pasti emosi. Nah makanya Takanakui juga memiliki aturan yang cukup ketat juga. Jadi nggak asal berantem bakbuk gitu aja. Hei lu punya masalah sama siapa? Oh iya, gue kesel tuh si Anu. Ya udah ayo datengin tuh si Anu. Oh oke. Lu dia kesel ke lu, cepet berantem, selesaikan sekarang. Kayak gitu juga. Tetap ada yang namanya pendaftaran dan aturan. Adat ini juga itu diawasi oleh pemerintah setempat dan diselenggarakannya baru oleh komunitas atau ormas setempat gitulah. Jadi yang terpenting dalam tradisi ini itu adalah kedua orang yang punya masalah harus sama-sama setuju untuk bertarung dan setuju untuk menganggap semua masalah yang pernah terjadi di kedua belah pihak itu selesai setelah pertarungan ini berakhir. Jadi sebelum hari H nih, itu orang-orang bisa mendaftarkan dirinya untuk ikut tradisi ini. Biasanya awal Desember atau beberapa hari atau beberapa minggu sebelum hari H, pendaftaran itu sudah dibuka. Diverifikasi tuh namanya siapa, masalahnya apa, dan dikompilasi tuh ke orang bersangkutan apakah setuju dan ingin menyelesaikan masalah dengan tradisi Takanakui atau tidak. Nah yang uniknya adalah dari segi peserta itu ternyata sangat bebas gitu. Maksudnya apa? Maksudnya status sosial nggak ada di sini. Peserta bisa aja tuh menantang bos hingga kakak kandung mereka sendiri gitu. Keluarga, siapapun lah pokoknya dia bisa ditantang. Aduh. Dan juga usia, jenis kelamin itu nggak jadi patokan, bebas pokoknya tanpa ada batasan hal itulah. Waduh ini seru banget nih, brutal. Jika kedua belah pihak setuju ya oke lah. Walau kedua orang ini berbeda usia, beda postur tubuh, selagi kedua orang itu oke setuju ya gaskeun lah. Tapi sih kadang hal ini juga ada beberapa perbedaan di beberapa komunitas. Ada yang mementingkan usia dan postur tubuh supaya pertarungan adil lah. Ya kali gitu punya masalah sama orang yang tinggi besar lalu kita nantang gitu di Takanakui, ya habislah kita. Nah sekarang jadi pertanyaan gitu, aturannya seperti apa gitu? Nah cukup ngerinya tuh di sini sih, lumayan ngeri lah. Karena aturan pertarungan ini itu tidak ada aturan resminya, alias ya bebas. Waduh, kalau kita lihat tinju ya kan, MMA itu kan masih ada lah pakai sarung tangan atau gloves. Nah ini enggak, alias tangan kosong. Waduh, greget banget. Baru ada greget.
Memang bebas, tapi bukan berarti dilarang menggunakan pengaman. Tetap ada kok, boleh. Seperti busa di daerah-daerah tertentu dan sarung tangan. Tapi ini sifatnya kondisional dan kesepakatan komunitas atau kesepakatan dua belah fighter lah. Dalam pertarungan Takanakui, satu-satunya larangan yang ditekankan oleh panitia komunitas secara langsung adalah petarung tidak boleh menggigit, menjambak rambut, serta dilarang memukul lawan yang sudah tergeletak di tanah. Mereka juga itu dilarang mencengkram kuat-kuat lawannya. Jadi ya gulat, BJJ, judo, ya nggak berlaku itu di sini. Kadang juga wasit atau para juri itu sudah siap-siap tuh memegang cambuk. Ya tujuannya untuk apa? Untuk menghentikan peserta maupun penonton yang terlarut dan terbawa emosi gitu, terbawa suasana gitu. Pasti ada sih yang kayak gitu. Ya dong, pasti namanya dendam pribadi lah, tetaplah emosi dan brutal pasti terjadi. Layanan medis juga itu siap siaga kok, ada. Ada yang tanya, kapan durasi waktu pertarungan Takanakui? Pada umumnya, setiap pertarungan Takanakui itu memiliki waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Biasanya, walau di beberapa komunitas itu berbeda, tapi biasanya 1 hingga 3 menit lah per pertarungan atau per ronde. Jumlah ronde pertarungan itu dapat bervariasi juga gitu, melihat pesertanya kayak gimana dulu. Dengan jeda istirahat yang bisa terbilang singkatlah per rondenya. Ingat ya, di setiap acara komunitas itu kadang berbeda-beda. Nah, setelah pertarungan selesai, mereka akan berjabat tangan dan berpelukan dan tersenyum dan menganggap semua permasalahan selesai gitu. Jadi di dalam tradisi ini tidak ada istilahnya yang namanya menang atau kalah, karena tujuannya memang menyelesaikan masalah dengan cara yang greget gitu, saling pukul sok lampiaskan. Udah gitu, udah puas, kelar gitu. Unik ya. Filosofi di balik tradisi Takanakui adalah ini memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyelesaikan konflik secara fisik dengan cara yang terkendali dan adil. Tradisi ini juga mengejarkan gitu pentingnya mengekspresikan dan melepaskan gitu ketegangan serta membangun hubungan yang lebih harmonis setelah pertarungan selesai. Takanakui juga melibatkan elemen keberanian untuk menghadapi masalah dan konflik dengan jalan yang tidak biasa gitu. Waduh, emang sih nggak biasa gitu. Saking nggak biasanya, luar biasa. Selain itu, Takanakui juga memiliki elemen rekonsiliasi. Bukan rekonsiliasi politik ya. Rekonsiliasi setelah pertarungan selesai, peserta diharapkan untuk berdamai dan mengakhiri konflik mereka. Waduh, jadi bagus juga gitu, tujuannya bukan untuk hanya bakpuk berantem aja. Ini mencerminkan pentingnya memaafkan dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis setelah menghadapi ketegangan gitu. Ya iya sih, penting memaafkan, tapi masa harus berantem dulu? Unik. Secara keseluruhan, filosofi di balik Takanakui adalah mengajarkan nilai-nilai keberanian, pengendalian diri, penyelesaian konflik, rekonsiliasi, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan dengan petarung dengan orang yang pernah bermasalah dengan kita. Nah, ini nih uniknya. Setelah saya riset tadi, saya cari-cari lebih dalam, ternyata sangat jarang atau bisa dibilang nggak ada tuh kasus pembalasan dendam yang diakibatkan Takanakui. Waduh, keren juga nih. Jadi nggak ada tuh orang yang dendam karena merasa kalah atau pernah terpukul telak di tradisi Takanakui, lalu mereka di luar dendam lagi, itu nggak ada. Jadi ini bisa dibilang nih, tradisi ini cukup efektif untuk menyelesaikan konflik. Waduh, keren juga sih. Bisa nih kita coba nih terapkan kalau kita punya masalah, berantem lalu damai. Udah bagus nih, bagus. Bagi yang sering punya masalah nih, apalagi orang-orang yang sering cari sensasi nih, ikut Takanakui aja. Tapi memang pro kontra selalu ada dong, ya kan, pastilah. Tapi kalau kita lihat-lihat yang kontra terhadap Takanakui, itu pasti bukan asli orang sana. Seperti aktivis HAM, para feminis gitulah, yang rata-rata mereka orang dari luar gitu, bukan asli sana gitu. Orang asli sana mah ya santai-santai aja kali. Ya paling kalau ada masalah berantem aja di Takanakui. Ejet. Dah ya, seru juga kan? Itu tadi tradisi Takanakui. Kalau ada revisi, pertanyaan, request pembahasan, itu bisa komen aja lah. Jangan lupa like, share, comment, and /cash. Bye.